saya memberikan kesempatan kepada Pak Sandy sebagai narasumber untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis TIP yang disingkat menjadi pembatik ya. Proses pembelajaran ini nanti akan disampaikan kepada Pak Sandy, kepada para guru, supaya para guru juga bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik nanti di kelas. Dan ini lebih jauh kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Sandy sebagai narasumber. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk ini disebut dengan praktik baik. Jadi praktik baik itu apa yang kita sudah lakukan di sekolah, kita praktikkan sebagai bahan evaluasi dari sekolah lain, bahwa ternyata yang kita lakukan ini baik adanya untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya, kita tergabung dalam pembatik 2024 yang baik. Hari ini kita bicara mengenai pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif sebagai model pembelajaran inovasi dalam pembelajaran matematika kelas 11 pada materi komposisi fungsi. Jadi yang jadi pertanyaannya, permainan yang sering dimainkan ya Bapak Ibu di 10 tahun 20 tahun yang lalu, permainan apa yang Bapak Ibu lakukan? Lompatkan ya, congkak apa ya, kemudian apa ini ulah tangga ya. Tapi yang sekarang apa main apa ya, ya. Atau juga bisa juga Mobile Legends. Tapi yang paling menarik ada yang satu ini, yaitu Ludo ya. Bukan saja anak-anak, bapak-bapak juga main. Ya. Apalagi kalau sudah orang itu sudah akan pun cerita mati cuma di kepek. Ya, itu perubahan. Ini PI yang kita buat. Ya, komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini adalah materi singkat. Komposisi fungsi adalah bagian penting dari materi relasi dan fungsi pada pembelajaran matematika kelas 11. Si yang membutuhkan satu anggota dengan mudah tepat hanya satu anggota. Tetapi relasi itu bisa lebih seperti sekarang. Itu definisi komposisi fungsi juga dijelaskan bahwa untuk X untuk mencapai C, A untuk mencapai C, ya dia memerlukan 2 langkah. Tetapi kalau dengan komposisi fungsi dari A masuk ke C 30. Nah, itu lebih jelas, perhatikan video pembelajaran seperti ini. Jadi dalam MPI sudah termuat langsung dengan video pembelajarannya. Ya. Jadi yang perlu buka YouTube lagi. Dia sudah terangkum jadi satu dalam video pembelajaran. Nah, ini contoh dari video pembelajaran. Halo teman-teman, jumpa lagi. Jadi siswa bisa kasih besar, bisa juga minimize dia, seperti di YouTube. Dan sekarang akan membahas lebih dalam tentang fungsi komposisi. Nah, ini soal yang kita bikin dalam MPI. Ya, di sini pilihlah jawaban yang menurut paling tepat. Jika salah, kamu boleh memulainya dari awal. Nah, pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Jika efek sini, silakan Bapak Ibu isi saja. Ya, seandainya di sini dapat tahu bahwa nilai kamu berapa. Dan batas minimal kelulusannya dari 35 poin itu berapa? 70%. Nah, keterangannya kamu tidak lulus. Kenapa? Karena dia nilainya 0. Nah, kalau kau mau lihat dia quiz-nya, tinggal kau review quiz. Oh, ternyata tadi berarti isi jawabannya 12x tambah 8. Mesti jawabannya 12x tambah 9. Secara otomatis siswa tahu bahwa tadi itu bikin salah, koreksinya di mana. Ya. Ini, jika siswa ingin mulai ulang, maka dia akan mereset kuisnya dan kembali ke awal, sehingga dia bisa menjelaskannya kembali, mengerjakannya kembali. Kahoot dengan workball, ya, dengan workball. Nah, di sini workballnya, ya, semuanya dibuat dalam satu paket, sehingga dia sudah selesaikan. Jadi kalau seandainya jelaskan, maka fungsinya, oh ternyata salah, jawabannya di sebelah. Ya.
sekarang bicara lagi. Jadi semuanya sudah dapat digunakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari MPI. Saya Ya. menarik Pak, karena bisa membantu saya belajar bukan dari papan atau bisa melalui HP lah Pak. Itu aja. Ya Pak. Dilakukan bagi para guru bersama anak didik dalam proses pembelajaran. Lebih khusus dalam artinya kita ini kan belajar tatap muka, tetapi bisa juga kegiatan ini bisa kita belajar tidak saja di ruang kelas, tetapi bisa komunikasi dengan siswa di luar jam pelajaran apabila di dalam proses pembelajaran itu guru ada punya kegiatan yang harus diikuti, lalu kemudian misalkan kegiatan 1 hari atau 2 hari siswa tidak dapat materi ajar, boleh saja lewat media ini bisa memberikan materi kepada siswa lewat HP, anak-anak bisa belajar secara langsung. Jadi istilahnya anak tidak tertinggal, pembelajaran tidak tertunda, programnya tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Nah, itu berarti bahwa anak-anak sekarang ini kalau dengan HP juga tidak peduli dengan belajar, tapi game itu lancar. Nah, bagaimana kita merubah mekanisme sistem anak-anak ini supaya tidak terpengaruh dengan game? Mungkin media ajar yang disampaikan oleh Pak Sandy ini dia menarik untuk bisa digunakan oleh para guru. Dengan beberapa langkah-langkah tadi, mulai dari dashboard, mulai dari itu